tanpa berniat memberi kesan buruk kepada agama Kristen dan meninggikan agama Islam. Inilah kesaksian yang disampaikan oleh Rabi Yahudi anti-Zionis bernama Yisrael David Weiss dalam vlog Menachem Ali Official yang bersaksi atas penganiayaan kaum Yahudi oleh kaum Kristen yang berlangsung di Eropa selama ribuan tahun dan pemaksaan agama serta pengusiran kaum Yahudi dari Eropa pada tahun 1492 oleh kaum Kristen, dan selanjutnya kaum Yahudi ditolong oleh umat Islam. Kenyataan ini membuat kita bangga atas keluhuran budi umat Islam. Mari kita saksikan fakta sejarah yang disampaikan oleh Rabi Yahudi tersebut. Rabi Yahudi ini berkata, kami dibakar di tiang pancang oleh tentara salib. Dengan kejam mereka memaksa kami berpindah agama dan kami diusir dari Spanyol dan Italia. Kami beruntung ada Islam, rahmat bagi seluruh alam yang mau menerima kami di bawah Kesultanan Utsmania. Tiba-tiba Zionis datang bentukan Inggris menggunakan agama kami sebagai alat untuk menjajah Palestina. Kami tidak terima, kami malu kepada umat muslim yang telah membantu kami. Kami berdoa kepada Tuhan semoga negara Zionis palsu ini dibubarkan secepatnya. Convert Jews in the Crusades by the Inquisition, and where did they expelled from Spain, from Italy, where did the Jews go? The Muslim lands, Iran, wherever you like Palestine, it was under the Ottoman Empire. So now for the Zionists to come along, that we should be the speedy and peaceful dismantling this up, humiliated because the Zionists took. Bagaimanakah sebenarnya kisah penderitaan kaum Yahudi tersebut? Inilah komentar atas sebagian kisahnya dari Notebook LM. Selamat menyaksikan. Coba deh, kalau kita lihat berita zaman sekarang, kayaknya gampang banget ya mikir kalau hubungan Yahudi dan Muslim itu ya isinya cuma perang melulu, konflik abadi. Tapi gimana kalau narasi yang kita pegang itu ternyata salah? Gimana kalau selama ini kita cuma lihat satu potongan puzzle kecil dari gambar yang jauh lebih besar dan rumit? Jadi apa benar mereka ini emang musuh bebuyutan dari sananya? Kalau lihat headline berita sih, jawabannya kayak udah jelas banget ya. Tapi sejarah tuh ternyata punya cerita lain, cerita yang jauh lebih kompleks, dan jujur aja seringkali sangat mengejutkan. Yuk kita bongkar bareng-bareng asumsi yang udah kadung nempel ini. Oke, sekarang kita lompat ke mesin waktu, mundur jauh ke tahun 1492. Bayangin, di Spanyol lagi ada tragedi kemanusiaan besar-besaran. Ratusan ribu orang Yahudi dihadapkan pada pilihan yang mustahil, murtad, tinggalkan semua yang kamu punya, atau mati. Ini bukan sekedar pengusiran, ini pembersihan etnis yang brutal dan sistematis. Nah, di tengah keputusasaan total itu, di saat semua harapan kayaknya udah hilang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari cakrawala Laut Mediterania muncul segerombolan kapal, sebuah armada besar, dan misi mereka cuma satu, menyelamatkan para pengungsi yang terbuang ini. Pertanyaannya, siapa? Siapa yang ngirim kapal-kapal ini? Jelas bukan kerajaan Kristen Eropa lain kan? Wong mereka yang ngusir. Jadi siapa coba yang punya kekuatan sekaligus kemauan buat ngelakuin operasi penyelamatan sebesar ini demi kaum yang agamanya beda? Jawabannya adalah Sultan Bayezid kedua, penguasa Muslim dari Kesultanan Utsmaniyah. Wow, satu fakta ini aja udah cukup buat ngehancurin mitos kalau kedua komunitas ini takdirnya emang harus selalu berantem. Dan ini baru permulaan dari cerita kita. Oke, biar kita benar-benar paham kenapa seorang sultan Muslim sampai mau repot-repot nyelamatin ratusan ribu orang Yahudi, kita harus lihat dasarnya dulu. Kita harus telusuri akarnya, akar hubungan mereka selama 1400 tahun yang dimulai sejak awal-awal Islam muncul. Jadi gini, waktu Islam pertama kali muncul, komunitas Yahudi itu udah ada di Jazirah Arab. Dan yang menarik, dari awal fondasi teologis Islam itu melihat mereka dengan cara yang sangat inklusif. Mereka nggak dianggap kaum penyembah berhala, tapi justru disebut Ahlul Kitab atau kaum pemilik kitab. Ini penting banget karena ini bukan cuma soal toleransi, ini soal pengakuan spiritual. Loh, tapi kan ada cerita perang di Madinah. Nah, ini dia nih, di mana konteks itu jadi kunci segalanya. Kalau kita lihat catatan sejarah, perselisihannya itu murni politik, bukan soal agama. Pemicunya, pengkhianatan aliansi militer waktu lagi perang. Bukti paling kuatnya apa? Suku-suku Yahudi lain yang tetap pegang perjanjian, sama sekali nggak diapa-apain, aman. Seiring kekaisaran Islam meluas kan, jadi ada jutaan warga non-muslim di dalamnya. Nah, butuh sistem hukum buat ngatur ini semua. Dari situlah muncul konsep dhimmi.
yang arti harfiahnya itu orang yang dilindungi. Jadi mereka ada di bawah perlindungan negara. Oke, emang sih kaum dhimmi ini bayar pajak khusus namanya jizyah. Mungkin kedengarannya kayak warga kelas 2 ya, tapi coba deh kita adil. Kita bandingin sama apa yang terjadi di Eropa di zaman yang sama. Di Eropa, pilihan buat kaum minoritas itu cuma 3. Pindah agama paksa, diusir, atau dibakar hidup-hidup. Nah, kaum dhimmi ini, mereka punya pengadilan agama sendiri dan ini penting banget, mereka bebas dari wajib militer. Beda banget kan? Dan puncak dari sistem ini, contoh terbaiknya, bisa kita lihat di satu tempat yang super legendaris. Spanyol, di bawah pemerintahan Muslim, atau yang kita kenal dengan nama Al-Andalus. Wah, disinilah hidup berdampingan itu bukan cuma teori, tapi beneran mekar jadi sesuatu yang dahsyat dan mengubah peradaban dunia. Di Al-Andalus itu, komunitas Yahudi nggak cuma sekedar aman, tapi mereka benar-benar thriving. Tokoh-tokoh hebat mereka, kayak Maimonides, yang sampai jadi dokter pribadi sultan, nulis karya-karya filsafat dan sains terbaiknya justru dalam bahasa Arab. Mereka kerja bareng sama ilmuwan Muslim, nerjemahin teks-teks Yunani kuno yang udah hilang dari Eropa. Dan sintesis pengetahuan inilah yang nantinya jadi salah satu pemicu Renaissance di Eropa. Keren banget! Ini semua kan akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan gede banget. Kalau sistem ini sukses dan jalan selama lebih dari 1000 tahun, kok bisa hancur? Gimana ceritanya kita bisa pindah dari zaman keemasan kolaborasi intelektual ke konflik brutal yang kita lihat di berita sekarang? Apa yang terjadi? Jawabannya ada di sebuah badai sempurna yang terjadi di awal abad ke-20. Tiba-tiba ada ideologi baru dari Eropa, namanya nasionalisme, yang mulai nyebar kemana-mana. Ini kemudian melahirkan Zionisme politik, yang tujuannya adalah mendirikan negara bangsa khusus untuk orang Yahudi. Situasinya makin runyam, karena di saat yang sama, Kesultanan Utsmaniyah yang multikultural itu runtuh, dan kekuatan kolonial kayak Inggris masuk ke wilayah itu. Semua terjadi bersamaan. Nah, disinilah titik baliknya. Sifat konfliknya itu bermutasi total. Ini bukan lagi sekedar gesekan antar tetangga yang masih bisa diatur dalam satu rumah besar yang sama, yaitu kekaisaran. Bukan. Sekarang konfliknya berubah jadi perebutan sertifikat kepemilikan rumah itu sendiri. Pertarungan teritorial yang sifatnya zero sum, kaku, dan absolut. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik, ada plot twist. Justru sejarah panjang kebersamaan inilah yang sekarang diangkat lagi. Oleh siapa? Oleh sebagian kelompok Yahudi Ortodoks sendiri untuk melawan gerakan Zionisme modern dari dalam. Buat kelompok kayak Nechi Ray Karta misalnya, isunya itu bukan politik, tapi teologi. Mereka percaya kalau mendirikan negara Yahudi pakai kekuatan politik dan militer manusia, itu sama aja kayak memberontak melawan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, kedaulatan itu nanti akan dipulihkan, tapi oleh Sang Mesias, bukan oleh manusia. Tapi argumen mereka yang paling nonjok itu justru argumen sejarah. Tokoh kayak Rabbi Yisroel David Weiss ini misalnya, dia selalu ngingetin dunia, hey, waktu Eropa ngebantai kita, waktu Eropa ngusir kita, siapa yang buka pintu? Dunia Muslim, merekalah pelindung kita. Jadi bagi mereka, Zionisme itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap sejarah perlindungan itu. Jadi setelah kita jalan-jalan napak tilas 1400 tahun ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa artinya semua ini buat cara kita memandang dunia hari ini? Pertama, dan ini yang paling penting, konflik yang Anda lihat di berita itu bukan perang agama kuno. Titik. Narasi yang bilang begitu, itu salah besar. Ini adalah fenomena modern, produk dari ide-ide abad ke-20, nasionalisme, kolonialisme, dan perebutan wilayah. Murni soal tanah dan kekuasaan, bukan perang antar kitab suci. Dan kesadaran ini seharusnya ngasih kita harapan kan, kalau hidup bareng, bahkan berkolaborasi dengan hebat, pernah jadi norma selama lebih dari 1400 tahun, artinya apa? Artinya perdamaian itu bukan mimpi kosong. Perdamaian itu adalah sebuah preseden sejarah. Sesuatu yang nyata, pernah terjadi, dan bisa dong diperjuangkan lagi. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau sejarah kerjasama selama 14 abad bisa hampir sepenuhnya dihapus dari ingatan kita cuma gara-gara konflik 100 tahun terakhir, kira-kira narasi besar apa lagi di dunia ini yang kita telan bulat-bulat cuma karena kita malas atau lupa buat nengok sedikit lebih jauh ke belakang?